Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ait nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ait nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ait nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga sampai pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan berkah. Kedua kalinya selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah umatnya dari jalan yang jahiliyah menuju jalan yang Islamiyah, dari jalan yang tidak bermoral menuju jalan yang bermoral atau yang berakhlak. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, dalam kesempatan kali ini saya memberikan sedikit ceramah kepada kaum muslimin muslimat dengan tema berkah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Berbahagia saja di bulan Ramadan ini, maka diharamkan jasad kita masuk neraka. Sebagaimana hadis yang menjelaskan, mempariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasada 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Banyak sekali orang-orang kalau ketika datang bulan Ramadan, kadang-kadang mereka itu tidak terlalu senang. Kadang mereka itu berkata, wah, bulan Ramadan akan tiba. Sudah mulai kita sudah menahan lapar. Bulan Ramadan sudah tiba. Sudah mulai kita itu tidak akan merokok bagi yang bisa merokok. Bulan Ramadan sudah datang. Bulan Ramadan akan datang, tinggal beberapa hari lagi. Misal, ada saja yang ngomong demikian di antara kita sebagai masyarakat. Wah, kalau bulan Ramadan sudah mulai, tubuh kita semakin kurus. Itu kadang-kadang kata seseorang kalau dia datangnya bulan Ramadan. Kita sebagai umat manusia harus meresapi. Mereka yang mengatakan demikian kadang-kadang belum meresapi akan hikmah, akan kelebihannya datangnya bulan Ramadan.
Oleh sebab itu, kita harus resapi bahwa datangnya bulan Ramadan itu kita harus penuh bergembira dan penuh berbahagia. Apa yang patut kita bahagiakan, apa yang patut kita itu gembirakan, kita harus bersyukur bahwa umur kita nyampe kepada bulan Ramadan. Kita harus bersyukur bahwa diri kita masih sehat pada bulan Ramadan tersebut. Karena di bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, bulan yang penuh maghfirah, sehingga dosa-dosa kita sebelumnya bisa gugur di bulan Ramadan. Itu yang harus patut kita bahagiakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini penuh nikmat, penuh barakah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri, di antara berkah yang harus kita syukuri pada bulan Ramadan, yang pertama adalah nikmat berbagi. Nikmat berbagi pada bulan Ramadan itu, berbagi, banyak sekali orang yang berbagi. Contoh, orang-orang yang kaya, orang-orang pejabat, pemerintah, pada bulan Ramadan lah mereka itu mengeluarkan dana mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada masyarakat, tetangga. Nah, itu berkah bulan Ramadan. Berkah bulan Ramadan juga, seandainya ada dana-dana yang tersendat misalnya, seandainya dana-dana yang tidak keluar sampai sekian bulan, pasti dia akan keluar pada bulan Ramadan. Itulah berkah daripada bulan Ramadan. Dan seandainya banyak juga masyarakat kita yang kaya membagikan takjil misalnya, membagikan bingkisan, itu terjadi pada bulan Ramadan. Nikmat yang kedua pada bulan Ramadan kalau kita resapi, yaitu nikmat berbuka. Nikmat berbuka ini sangat luar biasa. Ketika kita berbuka, sungguh nikmat rasanya. Menjelang berbuka saja, kadang kita rasakan yang namanya nikmat itu. Apalagi kita sudah berbuka. Apalagi buka barang buber, istilah sekarang itu kan. Buber itu nikmat yang luar biasa. Tidak seperti kita itu makan pada bulan selain bulan Ramadan. Nikmatnya tidak terlalu, tetapi ketika kita berbuka pada bulan Ramadan, nikmatnya sungguh luar biasa. Nikmat yang ketiga, kalau saya perhatikan, yaitu nikmat bersilaturahmi pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan itu momen-momen pada bulan Ramadan itu, di sana yang kita nikmati itu termasuk bersilaturahmi kepada seorang yang sudah lama kita tidak bertemu, yang sekian tahun kita tidak pernah bertemu, bisa kita bertemu pada bulan Ramadan. Dan juga seandainya kita tidak pernah saling sapa, kita tidak pernah saling tegur, mungkin ada masalah kecil ataupun masalah besar, maka di bulan Ramadan ini kita bisa saling tegur sapa. Sehingga sekian tahun kita tidak saling sapa, dengan adanya bulan Ramadan ini kita juga bisa saling sapa. Sehingga momen-momen di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa di dalam kita bersilaturahmi. Dan di bulan Ramadan ini juga kita bisa bertemu kepada orang-orang, istilahnya kalau kita mau bertemu kepada seseorang,
yang kepingin kita ketemu sekali, sehingga kita bisa lakukan pada bulan Ramadan. Nikmat yang selanjutnya yang kalau saya perhatikan di sini adalah di bulan Ramadan ini, terutama pada Lebaran misalnya, kita rata-rata memakai baju baru. Baju baru. Yang tidak biasa memakai baju baru atau malu memakai baju baru pada bulan Ramadan lah, yaitu pada momen Lebaran dia bisa memakai baju baru. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, bukan nikmat saja yang kita alami pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita bisa juga membiasakan diri, belajar untuk membiasakan diri. Contoh seperti kita sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah ajang untuk membiasakan diri. Sholat taraweh itu rakaatnya 23 rakaat. Kita belajar untuk membiasakan diri, sehingga kalau kita sholat wajib, maka kelihatannya itu enteng. Kalau kita membiasakan diri pada bulan Ramadan sholat tarawih. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini dalam membiasakan diri menahan lapar. Kita menahan lapar sekitar 8 jam setiap harinya. Dengan menahan lapar, kita bisa membiasakan diri pada bulan-bulan yang lain. Kalau kita itu terlambat makan, itu tidak jadi masalah, karena sudah terbiasa pada bulan Ramadan. Bagi bapak-bapak yang punya istri, misalnya terlambat makan, terlambat dimasakin oleh istrinya, tidak terlalu pusing dan tidak terlalu marah, karena sudah terbiasa sudah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, momen untuk membiasakan diri yaitu menahan amarah, menahan emosi. Ini di bulan Ramadan. Nah, ketika marah kita itu muncul, ketika kita itu mau marah kepada saudara kita, ya, ketika kita marah kepada anak kita, kita bisa menahannya. Kita ingat bulan Ramadan. Wah, ini bulan Ramadan. Kalau saya itu marah, kalau saya lanjutkan marah saya, maka bisa jadi puasa saya itu bisa jadi batal. Sehingga di bulan Ramadan ini kita terbiasa menahan amarah. Sehingga pada bulan-bulan yang lain kita terbiasa tidak menjadi marah kepada orang lain ketika emosi kita itu muncul. Itu adalah momen kita untuk membiasakan diri pada bulan Ramadan. Yang terakhir, di bulan Ramadan ini adalah ajang atau momen, ajang untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu, orang yang mensucikannya dosa itu. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya hati itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan ini, disinilah kita akan mulai mensucikan jiwa, mengubah diri, maksud saya, mengubah diri, mengintrospeksi diri. Misal, kalau kita ada niat, ya, ada niat yang baik, ya, kalau ada niat kita yang baik, yang sudah lama kita kepingin melakukannya, maka di momen bulan Ramadan inilah kita harus membiasakannya. Contoh, wah, selama ini saya itu jarang berjamaah. Kapan saya itu harus biasa berjamaah? Maka lakukanlah pada bulan Ramadan. Atau kita juga kadang-kadang sebagai manusia jarang membaca Al-Quran.
Nah, di dalam hati kita kadang kapan saya itu harus membaca Al-Quran, kapan saya itu harus biasakan diri membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, pada momen bulan Ramadan ini, inilah saatnya kita itu mengubah diri, mensucikan hati, membiasakan diri dalam meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, apapun niat kita, mari, mungkin kita itu mau berubah, tahun-tahun yang kemarin kurang, sekarang kita itu mau ubah lebih baik lagi, maka pada momen-momen bulan Ramadan inilah saatnya kita itu mulai mengubah, mulai meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang berbahagia, saya kira demikianlah yang harus saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang salah, mungkin ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.